Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 4 yang soleh dan solehah, selamat pagi anak-anakku. Hari Rabu ini kita belajar tematik. Tema 4, berbagai pekerjaan. Subtema 2, pekerjaan di sekitarku. Muatan pelajarannya yaitu bahasa Indonesia. Materi yang akan kita bahas bersama hari ini mengenai pesan moral dari suatu cerita. Sebelum kita masuk pesan moral dari suatu cerita, kita mengulang kembali unsur-unsur dari suatu cerita. Di kelas 3 semester 1 sudah dijelaskan kan anak-anakku? Unsur-unsur dari suatu cerita ada apa saja? Yang pertama itu ada tema. Tema itu apa anakku? Tema adalah ide pokok dalam cerita. Yang kedua adalah tokoh. Tokoh itu adalah pemeran atau pelaku dalam suatu cerita. Berdasarkan perannya, tokoh ada 2. Minggu kemarin kita juga sudah membahas mengenai tokoh dalam suatu cerita. Berdasarkan perannya kemarin ada yang pertama tokoh utama. Tokoh utama itu adalah tokoh yang selalu hadir dalam suatu peristiwa di dalam cerita ya. Yang kedua adalah tokoh pembantu atau tokoh tambahan. Tokoh tambahan itu berperan untuk mendukung tokoh utama. Berdasarkan wataknya atau karakternya, tokoh itu ada protagonis. Protagonis itu adalah tokoh yang berkarakter baik. Yang kedua adalah antagonis. Antagonis adalah tokoh yang berkarakter buruk, sifatnya, sikapnya buruk. Yang ketiga adalah tritagonis. Tritagonis adalah tokoh yang karakternya sebagai penengah. Yang ketiga unsur dalam cerita itu latar. Latar tempat yang diceritakan di cerita itu di mana, mengenai waktunya yang di dalam cerita itu kapan, dan suasana dalam cerita. Suasana yang diceritakan itu bagaimana, itulah latar. Yang keempat adalah watak atau karakter tadi, sifat tokoh dalam suatu cerita. Yang kelima unsur ceritanya adalah alur. Apa itu alur? Alur adalah rangkaian peristiwa dalam suatu cerita. Yang keenam adalah pesan atau amanat. Pesan adalah amanat yang disampaikan penulis secara tidak langsung yang disebut tersirat maupun secara langsung ataupun tersurat. Baik, kita akan bahas mengenai pesan moral dari suatu cerita. Apa itu pesan moral anak-anakku? Tadi adalah pesan yang disampaikan penulis secara tidak langsung atau tersirat maupun secara langsung atau tersurat. Anak-anakku, pesan moral itu dapat diketahui dari perilaku tokoh dalam menghadapi suatu peristiwa. Seperti yang kemarin mengenai fabel semut dan belalang. Kita sudah mengetahui bagaimana pesan atau moral dari perilaku tokoh semut dan belalang dalam menghadapi peristiwa, yaitu di musim panas maupun musim dingin. Pesan moral dalam sebuah cerita itu dapat berbentuk saran, nasihat, pesan, atau anjuran bagi pembaca. Pesan moral dongeng fabel semut dan belalang. Yang pertama, jika ingin sukses, teruslah berusaha dan bekerja keras agar tidak menyesal di kemudian hari. Pesan moral yang kedua, gunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Ada saatnya untuk bekerja dan ada saatnya untuk bermain. Yang ketiga, menabunglah dari sekarang untuk bekal masa yang akan datang. Dan yang keempat, jangan sia-siakan hidup dengan bermalas-malasan, karena upah kemalasan adalah
bencana. Demikian anak-anakku, materi bahasa Indonesia hari ini sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.